Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian di channel Kisah Horor. Teman-teman sekalian, malam ini kita kedatangan bintang tamu Kak Budi. Ya. Terima Selamat kasih. malam Kak Budi. Gimana Malam. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke teman-teman, tadi sudah sekilas kita berbincang-bincang dengan Kak Budi sebelum kita tag. Kak Budi ini punya cerita unik. Dulu ketika beliau sedang melakukan kegiatan bersama dengan anaknya, kebetulan anaknya diajak ke kegiatan tersebut, terjadi sebuah hal yang aneh di sini. Jadi anaknya itu menurut keterangan dari Kak Budi diajak main oleh sosok gaib. Nah, sosok anak-anak tapi gaib. Nah, untuk seperti apa nanti kejelasannya, alur ceritanya seperti apa dari A sampai Z, biar nanti coba kita bertanya-tanya dengan Kak Budi dan biar Kak Budi yang menjelaskan. Oke Kak Budi, bisa dijelaskan dari awalnya seperti apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Budi. Di sini itu saya pengen menceritakan sebuah kisah di mana kisah ini itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Cuman baru 2 bulanan kemarin anak saya itu cerita. 6 tahun yang lalu kami melakukan kegiatan fotografi, ya, kegiatan motret model, tapi itu di bengkel lokomotif sebuah PG atau PG Gula itu di Kudus. Jadi PG Gula tersebut itu ada satu bengkel khusus di mana itu memang menurut kita fotografer itu sangat unik. Ada servis logo terbengkalai. Nah, kita bersama tim itu ada sekitar 6 fotografer, 2 model. Nah, sedangkan yang membawa anak kecil itu cuma saya. Nah, waktu itu kita sudah masuk area bengkel di logo tadi. Anak saya juga duduk dengan tenang di sebelah barat atau setelah pintu masuk sebelah kiri. Anak saya hanya duduk, tidak membawa handphone, tidak melakukan aktivitas apapun, makan pun ya tidak, padahal membawa makanan. Sedangkan kami para FG itu asik dengan kegiatan memotret ya waktu itu. Selang berjalan waktu, anak saya dan tim kru pulang. Tapi setelah sampai rumah, anak saya itu panas. Dan panasnya itu luar biasa sehingga kami memang langsung melarikan ke rumah sakit untuk penanganan panas tersebut ya. Ada salah satu fotografer yang waktu itu memang sedikit punya amit jauh penglihatan gaib seperti iya itu. Terus langsung dia ke rumah sakit untuk menjenguk anak saya. Dia hanya bilang seperti ini, oh anakmu ini kena gangguan di situ, udah saya netralisir. Kayaknya seperti itu waktu itu. Sehingga memang sampai opnam 2-3 hari opnam. Waktu itu memang panas turun di salah satu rumah sakit, terus pulang. Kejadian tidak ada apa-apa, tidak ada cerita apapun dari dulu. Memang waktu itu masih kelas 6 SD dan sekarang sudah kelas 2 SMA ya. Baru ceritanya itu 2 bulan yang lalu. Ada kesempatan, pernah kita boncengan habis jemput dari sekolah. Dia cerita bahwa ya aku dulu itu di situ duduk sendiri, itu didatangi sama anak gadis, anak perempuan, rambutnya pirang ya. Ini saya merinding semua kalau bicara itu ya. Iya. Sampai kaki semua ini. Terus ngapain? Didatengin ngapain? Pokoknya yuk kak main yuk. Main itu katanya lari, naik turun logo, blusak-blusuk, hal-hal kecil-kecil pun itu larinya cepat sekali. Bahkan katanya pun kami kegiatan memotret, tes
dan model itu juga diganggu juga, tapi kita tidak merasa bahwa model foto modelnya ada roknya yang dinaikkan, ada kameranya yang ada yang ditutupi sehingga motret itu hitam semua. Dia cerita seperti itu, diajak lari, muter-muter, naik turun loko dari depan sampai belakang, gerbongnya masuk semua, turun lagi, ke atas lagi. Kegiatannya seperti itu, hampir sekitar waktu itu memang 2 jam sesi pemotretan, 2 jam full itu. Katanya anak saya pun larinya pun sudah berlangsung 2 jam itu, sehingga kecapean, terus dia itu sakit. Opnam tadi ya? Opnam tadi. Itu cerita dari anakku seperti itu. Sosok anak gadisnya seumuran, kelas 6 SD, terus waktu itu rambutnya juga pirang, pakaiannya bagus, baju seperti noni Holland Belanda. Mungkin Gaun ya kalau itu. Tuh orangnya katanya juga enggak cantik, tidak mengeluarkan taring ataupun yang jelek, bukan. Memang sosoknya cantik. Terus pun sangat-sangat happy bercanda dengan anak saya, berlari-larian. Ya, seperti seorang teman yang sudah lama gitu loh. Udah akrab gitu ya. Udah akrab gitu loh. Main sampai digendong-gendong. Dan waktu itu anak saya ndak mau ikut setelah memasuki di bawah logo itu ada lubang kecil. Si anak tersebut itu masuk ke lubang tersebut dan anak saya ndak mau diajak ke situ. Masuk nggak mau. Yuk Kak, masuk ke sini loh, bagus tempatnya. Yuk lah masuk ke sini. Yuk masuk aja ndak apa-apa. Dengan bahasa Indonesia ya, tutur katanya, tapi lebih cenderung ke bahasa Indonesia yang orang yang sudah lama di luar negeri. Biasanya seperti Cinta Laura atau seperti itu ya. Mungkin bahasa Indonesia yang masih takut. Kamu kamu kesini mau ngapain? Hai, Iya, bisa membayangkan saya. Terus sedangkan itu waktu masuk lorong, bayangan anak saya pun berpikir seperti ini, lubang sekecil ini saya tidak muat, kenapa saya ikut kamu? Udah bisa muat, tidak mau aku sama ayahku di sana kok, nunggu kok. Terus bilangnya anak saya, sewaktu anak saya sadar itu adalah ketika pemotretan sudah selesai, terus saya tepuk ininya, bahu kanan, Kak, pun yuk mantuk yuk, udah karena udah selesai kan. Itu bersamaan dengan saya menepuk pundak kanannya itu, dia persis menolak ajakan anak tersebut untuk masuk ke lubang. Semisal saya lama sedikit untuk membangunkan dia atau untuk menyadarkan menepuk tadi, mungkin anak saya juga sudah masuk ke dalam lubang tersebut. Bilangnya anak saya juga gitu. Nah, waktu jenengan itu tepuk pundak saya ya, itu saya sadar langsung, saya sudah menerima ajakan itu dan saya menolak. Kemungkinan kalau ayah itu lama ndak telat sedikit lah. Mungkin saya udah ikut masuk. Memang katanya di sana indah, mainannya bagus, ataupun apapun yang dia ceritakan itu membuat anak saya memang bahagia waktu itu ya, karena memang berlari-larian, naik turun loko, pokoknya seperti itu. Tapi mohon maaf Kak Budi, ketika Kak Budi menepuk pundak kanan anaknya itu, apakah posisi anaknya sedang duduk apa sedang berdiri di dekat lokomotif apa bagaimana Kak? Tidak, masih duduk di tempat yang sama. Ya? Sedari awal masuk, setelah pintu masuk ke sebelah kiri tembok, nah situ ada kursi, nah saya duduk di situ. Nah, tidak kata yang saya ketahui itu sih tidak bergerak sama sekali ya, dalam arti tidak bergerak itu tidak main jalan ke sana, enggak memang. Saya amati juga, saya sedang motret, tetap saya lihat gitu, oh anak saya.
Moderat, oh ya wes masih di situ kan gitu toh. Gini Kak Tian, ini kan kebetulan cerita ini sudah lama memang, ya mungkin tidak menjadi suatu hal yang baru lah. Saya katakan memang sekitar 2 bulan yang lalu juga dia cerita. Lah, yang saya ingin tanyakan, menurut segi pandang dari anak indigo ini benar gak sih yang dikatakan dari anak saya? Sedangkan Amit Sewu, saya sendiri dalam tanda kutip zero kan, tidak mengenal seperti itu. Nah, kebetulan ini saya dengan Kak Tian sudah ketemu di sini, ini yang saya mau tanyakan. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Oke, Kak Budi, mohon maaf tadi saya kan bertanya tadi ketika ditepuk apakah posisi anaknya masih duduk atau dia berlari. Jadi saya menangkap 2 hal di sini. Anaknya itu memang dia lari ke sana kemari, dia ikut pemotretan. Padahal itu Kak Budi pun sudah ditepuk. Ya, aku dolanan sama aku loh, seperti itu. Tapi jenengan tidak sadar, tidak sadar. Dan saya mengiyakan memang di sana terdapat sosok anak kecil. Dia memang salah satu anak dari Belanda mungkin pada saat itu. Jadi dia salah satu pegawai atau kolega atau apapun dari sang pemilik pabrik ini. Kemudian dia meninggal, tapi meninggalnya ini karena bukan kecelakaan, tapi memang sengaja dibunuh. Memang sengaja dibunuh anak ini. Tapi lokasinya memang di areal pabrik tersebut ya, menurut jenengan? Kalau menurut saya bukan. Dia bukan di lokasi situ, tapi dia ditarik oleh satu sosok ke sana. Ayo ikut aku ke sana. Seperti itu loh. Jadi dia diajak ke sana. Dan kebetulan memang di area bengkel loko itu, di area bengkel itu ada istilahnya gerbang gaib, Kak Budi. Nah, jadi dari awal tadi Kak Budi bercerita, anak kecil itu sudah di sini. Dia sudah di sini. Dia memiliki rambut pirang. Benar persis seperti yang dikatakan oleh anak dari Kak Budi, memang dia berambut pirang panjang, memakai gaun segini. Umurnya pun kalau tidak salah itu kisaran 12 sampai 13 tahun. Dan ya, berarti seumuran anak saya waktu itu ya. Tepat. Dia memiliki nama Misal. Berarti memang perempuan ya, Misal itu. Kalau misal Kak Budi bisa melihat, dia ada di sini. Dia ada di sini. Tingginya segini. Biar rekan-rekan indigo yang di rumah atau kru yang melihat, mungkin dia ada di sini, dia segini tingginya. Sedang menghadap Kak Budi. Dan memang benar yang dikatakan oleh rekan Kak Budi, salah satu fotografer itu, bahwa dia sakit memang pertama karena kecapean. Mungkin bukan fisiknya yang capek, tapi nggak tahu kenapa rasanya kok lemes seperti itu, kehabisan tenaga, karena tadi kan memang naik turun itu bisa, itu memang saya benarkan. Dan saya memang mendapat gambaran itu. Dan yang di bawah loko tadi, yang lubang kecil tadi, itu sebenarnya hanya sebuah pengelabuhan. Pengelabuhan. Oh, pengelabuhan. Nah, ya. Pengelabuhan agar supaya anak Kak Budi ikut. Andai kata anak Kak Budi itu mau diajak masuk, mungkin raganya akan seperti, kalau yang kita ketahui, seperti orang yang punya gangguan jiwa gitu loh. Mungkin tidak akan seperti normal lagi. Tidak akan normal, mungkin akan kelelang-kelelang seperti itu, atau bahkan mungkin raganya akan dimasuki makhluk lain seperti itu, Kak. Tapi sukma dari dia
kesadaran dia memang bermain di sana dan sesekali mungkin memang pulang. Sekali memang pulang tapi tidak akan bisa masuk ke raganya karena raganya sudah dihuni makhluk lain itu. Ya alhamdulillah enggak mau ya. Enggak mau, alhamdulillah sekali tepat dengan Kak Budi menepuk. Tolong tanyakan ke Selin. Michelle. Michelle ya, sorry Michelle. Si Michelle, apakah ini hanya kasus pertama atau beberapa kali sudah terjadi kejadian seperti ini, ataupun memang dia sering menampakkan hal-hal kepada orang yang lewat situ karena memang lalu lintasnya tinggi ya di situ. Kita mencoba menanyakan pertanyaan saya ya teman-teman ke rekan Tian untuk mencoba berkomunikasi dengan si Selin. Memang katanya sudah kita bicarakan tapi Selinnya katanya di sini. Michelle ya, sorry Michelle. Jadi terus terang si Michelle itu di sini kalau teman-teman ini lihat. Dia sudah berpindah. Ya. Pindah ke sana. Pindah ke sini ya, si Michelle. Jadi gini Kak Budi. Si Michelle memang suka bermain. Michelle suka bermain. Tapi dia merasa seperti semangatnya bertambah berkali-kali lipat ketika melihat anak Kak Budi. Karena nggak tahu ya, ini saya dapat gambaran bahwa si Michelle ini dulunya memiliki teman atau sahabat atau saudara, saya kurang tahu, memang yang wajahnya hampir mirip seperti anak Kak Budi. Jadi dia merasa bertemu dengan teman lamanya atau sahabat atau saudara lamanya yang memang sudah lama tidak bertemu, akhirnya dia senang. Dan sosok ini kalau rank umurnya ya mungkin ada selisih beberapa tahun, 1 atau 2 tahun gitu. Ya, 11-12 memang. Iya. Jadi panggilnya memang kakak mungkin ada sahabat atau kakaknya saudara, mungkin kan itu tadi saya berasumsinya tidak langsung mengejudge dia itu temannya atau saudaranya. Soalnya dia manggilnya kak, kemudian tidak ada hubungan yang dekat dalam hal seperti kekerabatan. Kekerabatan yang dekat itu sepertinya kurang, atau mungkin misal ada kedekatan kekerabatan mungkin agak jauh seperti saudara jauh gitu lah. Iya. Itu. Tapi setelah anak dari Kak Budi pulang dari rumah sakit, apakah keanehan itu berlangsung kembali? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Waktu itu alhamdulillah sudah sembuh total dan beraktivitas seperti normal. Karena memang dari pihak temanku juga ini udah bersih gitu aja dari rumah sakit, tinggal penyembuhan saja gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya Kak ini ya, saya mendapat gambaran lagi bahwa si Michelle ini 2-3 kali atau berapa pernah berkunjung ke sini. Ke sini dalam arti ke jenengan atau ke anaknya mungkin. Pokoknya aku sering ke sini kok. Sini tuh saya dikasih gambaran sebuah rumah, mungkin rumah Kak Budi mungkin. Aku sering main ke sini kok. Ya, terus saya dikasih gambaran rumah dan memang ada anak Kak Budi juga di sana. Anak Kak Budi cewek ya? Iya, cewek. Ya. Dikasih gambaran tersebut, kemudian ya dia tidak berani menghampiri karena mungkin tadi bantuan dari rekan Kak Budi juga biar supaya tidak mau mendekat lagi, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya si Michelle ini punya pesan, sepertinya punya pesan bahwa jangan sampai seperti aku, Kak. Dalam tanda kutip mungkin dari segi kematiannya tadi atau? Ya mungkin. Soalnya si Michelle ini tidak tahu sosok sahabatnya ini masih hidup atau tidak. Tidak tahu. Jadi karena si Michelle ini dia sudah sadar diri bahwa dia sudah berbeda alam, mungkin kan, Kak kamu hidup aja ya, kayak gitu loh. Kamu harus hidup, jangan sampai kayak Michelle.
seperti itu loh Kak, kayak ada gerundelan hati yang seperti itu loh. Kamu tuh harus hidup Kak, kamu jangan kayak Michelle, kamu harus bahagia. Terus kakak kalau di sana sehat-sehat jangan lupain Michelle ya, kayak seperti itu loh Kak. Dan mungkin dari rasa kangen itu dia sampai memberi gambaran sebuah rumah tadi. Oh gitu. Tapi tapi yang terjadi kan memang kami sekeluarga memang tidak ada yang mengetahui hal tersebut ya. Mungkin tidak ada gangguan atau gangguan apa-apa tentang hal tersebut. Semoga aja tidak menjadi gangguan. Oh gitu ya. Berarti memang menurut dari Kak Tian itu memang kematiannya tidak dikatakan seperti tidak wajar ya. Tidak, bukan sebuah hal yang seperti kecelakaan atau sebuah hal terdapat unsur-unsur yang tidak sengaja, ini tidak. Sakit Nah, tidak. sakit enggak. Memang kelihatannya disengaja ini. Disengaja. Soalnya saya melihat apa ya, kayak seperti dia tuh dulu meninggalnya seperti entah itu. Minta izin sama Michelle dulu, boleh nggak diceritakan Boleh. sebab kematian? Boleh. Ya, tidak apa-apa ya. Misal Makasih. boleh. Misal boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya dia tahu kalau Kak Budi orang tua dari kakaknya tadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sudah berkomunikasi kah dengan Michelle dulu kematiannya seperti apa, Amit Sewu ya? Belum. Mohon maaf ya. Belum. Tapi saya mendapat gambaran-gambaran saja juga. Dulu dia meninggal itu, kalau Kak Budi tahu, jadi ketika di posisinya dia itu tidur, dia posisi tidur, kemudian Pakai bantal. entah bantal atau selimut gak tahu, pokoknya seperti ini. Oh, ditutup wajahnya semua ya. Jadi sehingga dia kehabisan nafas, meninggal dunia. Tapi ini bukan orang tuanya loh Kak. Apakah pesuruhnya ataukah apakah dari ajudannya? Nah, menurut Anda ini apakah dari kalangan bangsanya atau bangsa Belanda tadi atau orang Jawa? Kalau menurut saya pribumi. Oh, pribumi. Mungkin ada seperti- dendam dengan keluarga tadi ya. Oh, kalau itu saya kurang nangkap. Mungkin saya nangkap tapi mungkin tidak usah saya omongkan. Tapi ini pribumi, jelas ini pribumi. Mungkin pembantu atau rewang atau apa sih istilahnya kalau di sini itu. Bisa nggak ditanya? Sopo sih materi? Bibi gitu. Bibi. Oh, bibi pembantu berarti kan? Bantu ya berarti ya? Iya, pembantu. Ya, sosok pembantu ya. Tapi waktu setelah kejadian itu tetap dimakamkan secara normal ya, secara normal. Jadi sosok Bibi ini dia kok seperti maling teriak maling gitu loh. Dia membunuh, tapi dia yang kayak Doro, anakmu meninggal, anakmu nggak bisa gerak, nggak bisa napas, tadi saya bangun, seperti itulah. Jadi seperti maling teriak maling gitu loh. Mungkin kan ada sesuatu yang apa ya, mungkin ada niat jahat atau niat apapun dari si Bibi ini untuk keluarga ini kan. Iya. Tapi memang dikebumikan normal, tidak dibakar ya menurut. Kalau menurut saya enggak dimakamkan biasa. Dimakamkan biasa. Oh, ternyata gini Kak Budi. Pembantu ini ingin menguasai harta majikannya. Oh, pengen merampok lah. Jadi dia dari sana mungkin kan si Bibi ini berpikir bahwa setelah kematian anaknya, orang tuanya ini akan pulang ke Belanda. Iya. Seperti itu, rumahnya ditinggal dan dititipkan di sana. Mungkin seperti itu. Rumah dan asetnya mungkin kan akan dititipkan dan kemudian dijual atau bagaimana, saya juga kurang menangkap, tapi saya tadi dapat gambaran itu seperti
sengaja saya bunuh karena memang saya ingin agar saya menjadi orang kaya gitu. Oh gitu ya. Bisa cerita nggak sih range waktu atau tahun kejadian tersebut? Ini kalau saya melihat memang sudah ada beberapa perlawanan sih dari pribumi. Mungkin kalau rentan waktunya ya hampir mendekati kemerdekaan, mungkin 5 atau 10 tahun mendekati kemerdekaan, Kak. Berarti sekitar tahun 35 lah, kisaran tahun Ya. seperti itu ya. Dan waktu itu memang jadi meninggalnya Michelle ini sekitar umur 12 tahunan ya. 10 sih. 10. 11-an. Oke. Dulu pun dia sudah itu kok, sudah sekolah. Dan yang mengantar jemput juga si bibi ini. Ya. Terus Itu sih. dari ini bisa nggak ditanyai lagi, mau nggak naik ke atas atau memang masih senang di situ kira-kira? Dia bingung naik ke atas tuh apa. Ya Dia bingung naik ke atas tuh apa. Itu loh, mungkin kan kepolosan seorang anak kecil ya, Kak. iya. Seperti itu. Ya udahlah. Selin, naik ke atas itu kamu nggak di bumi, tapi kamu naik ke sana loh. Nanti kamu bermain di sana lebih bagus kok. Mau nggak naik ke atas? Dia tanya, di sana ada mainan banyak om. Iya, kalau kamu syahadat mainannya banyak bisa. Kalau anak kecil tidak syahadat pun dia Apa? tetap bisa masuk surga, Tapi insya Allah. di bawah wanita baliknya berapa ya? Men ya? Oh 14 tahunan ya? Oh gitu. Iya. Oke. Misal ini mainannya banyak di atas katanya. Ya udah, nah nanti gini aja Kak Budi, setelah acara ini selesai kita coba bantu Michelle untuk naik ke atas agar kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh anak Kak Budi tidak terulang kepada anak-anak lain. Siap. Kebetulan sekali kan ketika Kak Budi menepuk pundak kanannya, anak Kak Budi menolak ajakan tersebut. Nah nanti kalau kejadian-kejadian seperti itu dan anak-anak itu menarik, mereka kan wah semakin banyak pandorotnya seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, Kak. Kalau pas yang disukai, kalau tidak disukai dan mengganggu, ya memang betul-betul harus kita bantu bagaimana tidak terjadi kecelakaan lagi di kemudian hari. Mungkin baru saya yang cerita, mungkin ada cerita-cerita yang lain dari yang melihat video ini. Silahkan nanti cerita tentang salah satu perusahaan gula di kabupaten di Jawa Tengah ini, apakah ada yang mengganggu seperti kejadian yang saya alami, yang kami alami, saya dan anak saya gitu maksudnya. Kalau ada cerita-cerita, silahkan nanti dari teman-teman atau rekan-rekan semua yang menonton, japri aja, yuk kita jagung di sini. Silakan komen, Share lah gimana gitu. Nanti gini, ini silakan nanti komen ceritanya seperti apa, atau ketika kalian berkenan, silakan tinggalkan nomor telepon atau bagaimana, nanti kita hubungi lah. Atau nanti kita komen di komenan kalian, itu cerita-cerita yang kiranya menarik-menarik seperti ini. Jadi ketika nanti ada istilahnya seperti anak dari Kak Budi nanti sampai efeknya ada gangguan atau seperti apa, insya Allah nanti bisa lah untuk kita mediasi, kita bantu agar gejala-gejala yang aneh-aneh atau yang mengganggu sekolah atau mengganggu apapun kehidupan normalnya bisa teratasi seperti itu Kak ya. Oke.
memang pertanyaan saya sudah terjawab semua, jadi tidak masih mengambang, oh kok iso gini. Ya alhamdulillah ini saya sudah dapat jawaban dari saudara Tian. Semoga tidak mengganggu pikiran kami lagi. Dan semoga Michelle setelah nanti itu naik ke atas baik-baik di sana. Amin. Tetap semangat. Amin. Michelle, oke? Ya, tapi ini ada satu pesan lagi, Kak. Ya. Michelle berkata bahwa aku ingin bertemu kakak sekali lagi. Oh gitu. Lewat mimpi aja ya, Michelle. Ya. Oke. Ya. Say goodbye gitu ya, Michelle. Nggak kamu kasih kenang-kenangan, Michelle? Uang atau apa gitu, Michelle? Tidak punya apa-apa katanya. Nggak punya apa-apa, oke. Michelle, kami doakan tetap semangat ya, itu aja. Ya, Michelle tadi tersenyum dan terima kasih seperti itu. Sama-sama. Oke, teman-teman, para pecinta misteri sekalian, kisah ini adalah kisah yang unik karena apa? Makhluk gaib dan manusia yang memang seyogyanya berbeda alam, tapi mereka memiliki kesinambungan seperti itu, kayak memiliki kesinambungan, memiliki rasa cinta satu sama lain seperti Michelle tadi, dia yang memiliki memori dulu dia pernah memiliki sosok kakak yang dianggap dia kakak yang wajahnya mirip seperti anak dari Kak Budi seperti itu. Kemudian diajak main seperti itu, padahal posisinya duduk, tapi setelah pulang dia drop karena diagnosa dari dokter mengatakan dia kecapean seperti itu, ya. Itu kan sebuah hal yang aneh di teman-teman. Jadi pesan yang dapat kita ambil untuk hari ini adalah bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun kita memijak, usahakan kita untuk selalu berdoa, kita salam dulu, kita istilahnya permisi dulu dimanapun kita melakukan kegiatan, agar supaya apa, kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada kita itu setidaknya tidak mendekat lah seperti itu. Kita tertameng dengan doa kita tadi, kemudian kita juga merasa diri kita aman karena kita sudah berdoa, kita sudah melakukan apapun sesuai prosedur, tidak terjadi hal-hal yang aneh, kemudian gangguan-gangguan yang sifatnya gaib tidak menimpa kita seperti itu. Oke, Kak Budi, terima kasih sekali sudah mampir di channel kita di acara kisah horor. Terima kasih atas ceritanya. Semoga cerita dari Kak Budi bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya yang di rumah. Kemudian hal-hal positif bisa diambil oleh rekan-rekan yang di rumah, para pecinta misteri sekalian. Dan semoga anak Kak Budi kedepannya lebih baik, apapun yang dicita-citakan, apapun yang diinginkan, kemudian insya Allah lah diijabah oleh Tuhan, dan si Michelle pun bisa tenang di sana. Amin. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan channel kita Kisah Horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share kepada semuanya, kepada saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita yang kiranya memang perlu untuk mengetahui cerita ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil positifnya, buang negatifnya. Selagi ini masih bisa diambil untuk pelajaran, silakan diambil. Oke, terima kasih semuanya. Saya Tian, pamit undur diri bersama Kak Budi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.